Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Bu Vina. Kali ini Bu Vina di tema 4 ini akan membahas tentang menjaga keseimbangan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Komponen sumber daya alam terdiri dari biotik dan abiotik. Yang pertama, biotik. Biotik itu terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Biotik ini maksudnya adalah komponen yang hidup. Sedangkan yang abiotik berarti komponen yang tidak hidup. Minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan cahaya matahari. Ini merupakan abiotik, itu berarti bukan makhluk hidup. Baiklah. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di lingkungan kita sangat banyak sekali tumbuhan, dan ternyata manfaat dari tumbuhan pun sangat banyak sekali. Ya, apa sajakah itu? Yang pertama adalah sebagai pembersih udara. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menciptakan tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesisnya. Lalu, yang kedua adalah sebagai sumber bahan makanan. Salah satu manfaat utamanya adalah kita bisa mengambil tumbuhan, manfaat tumbuhan itu untuk dijadikan makanan, untuk dipasak, untuk dijadikan lauk. Nah, selanjutnya adalah manfaat tumbuhan untuk bahan material bangunan, perabotan, dan kertas. Material bangunan kita ketahui pintu terbuat dari kayu, kemudian untuk perabotan seperti lemari itu pun dari kayu, dan kertas saja yang biasa kita gunakan itu terbuat dari tumbuhan atau yang biasanya dari pohon. Kalau dulu kertas itu bisa dipakai atau dibuat dari padi. Namun sekarang banyak yang menggunakan pohon. Nah, selanjutnya adalah sebagai bahan pakaian. Bahan pakaian ini kapas bisa dijadikan sebagai pakaian, dan ini banyak sekali orang merasa nyaman dengan menggunakan bahan yang dari kapas ini, dari katun ya. Lalu manfaat dari tumbuhan adalah untuk obat-obatan. Banyak herbal-herbal yang bisa kita manfaatkan apabila kita masuk angin, biasanya bisa dengan minum jahe. Lalu manfaat dari tumbuhan juga adalah untuk bahan baku industri. Contohnya adalah karet. Itu bisa digunakan untuk membuat ban. Kemudian industri cat bisa menggunakan bahan baku getah pinus dari pohon pinus. Lalu industri minyak sawit itu menggunakan minyak dari buah kelapa sawit. Alhamdulillah, sangat banyak sekali manfaat dari tumbuhan ini. Maka dari itu, hendaklah segala kekayaan yang ada, segala manfaat yang bisa kita ambil dari tumbuhan, dari alam ini, hendaknya membuat kita bisa menjaga alam ini. Nah, bagaimana sih cara menjaga kelestarian alam? Baik, yang pertama adalah hendaknya kita membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah seenaknya. Terlebih kalau sampai membuang sampah ke solokan, itu bisa merusak atau mengakibatkan pencemaran air.
Lalu selanjutnya adalah mengolah limbah pabrik dan rumah tangga sebelum dibuang. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah, limbah pabrik seenaknya sehingga mencemari sungai-sungai. Tapi kalau Bu Vina jalan-jalan ke daerah Majalaya, ke daerah yang banyak pabrik-pabrik, itu airnya udah bau, berwarna, kasihan sekali ikan-ikan yang tinggal di sana, dan mungkin bisa mengakibatkan ikan-ikan di daerah tersebut mati. Selanjutnya adalah menangkap ikan dengan jaring yang besar agar ikan kecil tidak tertangkap. Menangkap ikan, kalau pergi ke danau, ke laut, usahakan meskipun kita mengambil manfaatnya, jangan sampai ketamakan membuat kita berbuat seenaknya sampai merusak alam. Yang keempat adalah menjaga terumbu karang. Terumbu karang merupakan tempat hidup ikan. Apabila kita merusak terumbu karang, sama saja dengan kita merusak rumahnya ikan. Apabila ikan sudah tidak punya rumah untuk berlindung, kira-kira apa yang akan terjadi? Lalu, yang kelima adalah melakukan penghijauan dan tebang pilih tanam. Melakukan penghijauan atau reboisasi, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, dan kalaupun kita akan menebang pohon, hendaklah kita memilih mana yang tepat. Yang keenam, tidak melakukan perburuan liar. Seperti yang kita ketahui, ada hewan-hewan langka yang sudah semakin sedikit jumlahnya, maka kita harus bisa menjaganya, jangan sampai karena keinginan memelihara, karena ingin mengambil manfaatnya, membuat kita seenaknya dalam bertindak. Yang ketujuh adalah menggunakan sumber daya atau energi yang ramah lingkungan. Nah, anak-anakku, dari apa yang Bu Vina jelaskan tentang menjaga kelestarian alam ini, maka yang harus kita ketahui adalah jangan sampai keinginan kita, karena rasa tamak kita, membuat kita menghancurkan alam yang sudah Allah sangat baik memberikan kepada kita. Maka dari itu, ayo kita jaga. Semoga kita bisa menjaga alam ini, menjaga kelestarian alam ini agar tetap seimbang, agar kita bisa selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga Allah karunikan ilmu dan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, komen, dan share jika manfaat. Terima kasih.